tapi bahkan sudah keluar negeri ke Prancis ya. Ke Prancis. Terus mana lagi? Sudah dikirim ke Prancis, ini baru mengirim ke Eropa. Wes. Mantep loh. Ya. Caketel, sing penting wani. Pas ini. Pas. Ngantuk-ngantuk. Kopi siap. Kopi Pak ya? Iya, buatan Ungaran. Ungaran? Ungaran ya? Semarang. Ungaran tapi ya? Ungaran. Just. Harga apa Mas? Tori Coffee. Ya ini menurut saya satu Tori Coffee. produk yang kreatif juga Pak Ganda. Di samping produk kopi-kopi yang reguler seperti ini ya, ini kan biasa ini seduh yang siap diseduh. Tetapi yang istimewa adalah ini Tori Coffee ini punya apa disebut drip coffee. Nah, drip coffee. Kalau kita terbiasa di kafe, kopi itu kan ada yang kopi tubruk sing saampase itu loh Pak Ganda. Tapi ada juga kopi yang sudah bening. Nah bening itu kan pakai penyaringan toh. Iya. Nah penyaringannya itu sering disebut drip coffee. Meskipun mau tak golekin nggone apa jenenge Google Translate itu drip itu artinya netes. Jadi sing asli itu penyaringan itu kudune netes. Betulan orang itu tak ono adina ya. Iya. Barista itu pada waktu nyaring itu dicur gitu ya. Itu netes gini. Iki aku rada ngarang loh ya. Engko takon bener kok. Karena drip itu artinya netes. Tapi yang dimaksud sini adalah kopi ini Pak Ganda itu mirip dengan teh celup. Agak ya, enggak persis tapi mirip. Begitu nanti kita masukkan begitu. Nah, itu dia sudah ada penyaringannya. Sehingga yang kita nikmati itu sudah seperti yang di kafe. Artinya kita bisa nyeduh sendiri kopi ala kafe. Kopi ala kafe. Iya, di rumah. Langsung. Dengan produk ini. Kita langsung aja. Langsung saja siapa di balik ini? Beliau adalah Mas Hijro. Iya. Oh, ini loh. Iya. Wah. Sajane wis ora nganggo ngene ya. Beliau ini sudah pernah duduk di sini. Ya, ini adalah usaha yang berbeda karena usahanya keren ya. Dan yang pertama itu ya. Saya wallpaper ya dulu ya. Dan saya dengar ini adalah kolaborasi juga dengan tahu bubusi Boyo Borat. Ya. Oh iya ya benar ya. Sama anak om. Sama anaknya ya. Oke. Sebelum semuanya dimulai, silakan sapa dulu. Sobat Kendal, apa kabarnya? Lu jawabannya di sana. Iya. Kalau jawab lah tuh. Saya jawab penonton ya. Lalu pada gitu-gitu. Iya. Semoga like-nya nanti banyak. Amin. Para penyuka kopi, kalau bukan penyuka dicoba dulu, nanti jadi suka. Dimulai dari kopi Tori Coffee. Tori Coffee. Bro, tadi saya sudah mendahului bro ya, yang namanya drip coffee itu aku kok bilang netes itu benar apa saja nih? Ya kalau secara bahasa betul Pak. Secara bahasa betul. Tapi kenyataannya itu netes nggak Ya, dalam netes. penyaringannya itu? Ya memang yang namanya drip coffee ya Pak. Drip itu kan sebenarnya apa ya? Metode penyeduhan dengan cara tetes. Karena hubungannya ternyata toh metode penyeduhan dengan cara tetes. Biasanya kalau yang kita di rumah-rumah itu kan dituang kopinya, kemudian nah gitu kan. Kalau ini enggak ya? Enggak. Kalau itu namanya. Berarti ini enggak terpakai loh kalau pakai drip. Sebenarnya juga nggak perlu juga nggak perlu. Nggak kepake kan? Nggak kepake. Kecuali nanti kalau pakai gula. Kecuali kalau pakai gula. Kita akan coba tanpa gula. Tanpa gula. Karena penikmat kopi yang sesungguhnya Oh, iya yang dong. internasional Tanpa gula.
secara internasional itu tanpa gula ya, tanpa Bro? gula, Iya. lebih menyehatkan. Oh, Nanti kalau gula ada semut ya. Ada gula ada semut. Iya. Oke. Kopi Torik ini kok bisa namanya Torik Coffee ini apa filosofinya, Bro? Yes, apa itu? Sebenarnya dulu karena kita itu di lingkungan waktu itu di lingkungan majelis, lingkungan pesantren. Majelis itu majelis permusyawaratan rakyat, bukan? Majelis taklim. Oh, ya. taklim. Majelis taklim. Pesantren. Kopi ini pesantren ternyata. Dan kita memang banyak, saya sama partner saya Mas Didi namanya ya, Mas Didi. Itu yang Mas Didi itu yang katanya namanya Pak Muji tahu. Salam untuk Mas Didi ya. Ya, insya Allah saya salamkan nanti. Itu kenapa kok bisa dinamain Torik Coffee? Ya. Torik Coffee. Ya sempat waktu itu bingung karena setiap habis majelis atau habis ngaji gitu kan biasanya pada ngopi. Iya. Atau sebelum ngaji ya. Sebelum ngaji atau biasanya kita kan juga ada ziarah dan lain sebagainya. Yo gen rodok melek, rodok nopo. Ngombe kopi. Nah, berawal dari situ. Terus kok bisa ambil namanya kok sampai Torik. Torik itu artinya dalan. Torik itu kan kita ambil dari nama Torikoh. Torikoh itu kan jalan menuju Allah. Oh iya, jalan menuju Jalan Allah. menuju Allah itu kan Berarti lek Torikoh. ngombe iki masuk surga. Kalau itu nanti dikembalikan ke amalnya masing-masing. Tergantung niatmu. Niat. Niatnya elek kalau rokok juga. Dan Oke. juga sebagai pengingat Pak, bahwa Torik kok ini namanya Torik ya. Yang namanya Torikoh itu kan udah nggak asing ya Pak bagi kita, bagi orang-orang itu kan udah nggak asing. Dengan harapan ini kok Torik ya, Torik itu identik dengan Islam. Lah diharapkan nanti ketika minum pun juga dengan cara-cara dan adab-adab yang Islam ajarkan. Iya. Ya intinya pokoknya menuju ke sana lah ya. Ya. Kalau di Arab itu sering torik. Nah, gitu, minta jalan maksudnya. Oh, minta jalan. Minta jalan, torik. Nah, minta jalan. Torik itu memang jalan. Ya. Oke, produknya apa saja nih, Bro? Kita unggulan ada ini Pak. Drip coffee tadi ya. Drip coffee. Ya. Jelaskan Drip sedikit. coffee ini menjadi andalan kita karena memang setahu saya di sini belum ada yang mengemas dan dijual umum seperti ini. Biasanya Ini ya barangnya ini. Ya betul, isinya itu. Ada berapa varian? Isinya ada apa saja ini? Kita menjual Robusta 5 Gunung macam. Ungaran. Ya. Terus Ada Arabica Gunung Ungaran, Robusta Arabica. Arabica. Bedanya apa nanti biar dijelaskan. Terus ada Arabica Sindoro. Gunung Sindoro. Wih, Ungaran sama Sindoro. Ini apa Pak? Ganda. Yang satu Arabica Arabica Gayo. Gayo. Gayo Aceh Gayo. Ini Sindoro. Satu Robusta Gayo. Robusta Sindoro. Terangkan Bro, bedanya apa masing-masing Bro? Ada 5 varian ini. 5 Oh, varian ya. tapi dalam satu box. Dalam satu box. Jadi kita jual apa namanya? Jual drip coffee ini satu isinya mix. Mix itu ada 5 varian yang sudah disebutkan Pak Jumalan tadi. Terus yang apa namanya? Ada juga yang satu box cuman satu rasa atau satu kopi. Oh, ada yang satu box hanya Oh, untuk satu. Robusta Gunung Ungaran itu ada ya? Iya, ada. Oke. Kita jual karena selera orang kan masing-masing kan. Ada yang suka Robusta, ada yang suka Arabica dan lain sebagainya. Ngopi dulu. Ya. Pak Ganda, Ya, maju Maria tuh tanya, ada nggak sih tabungan yang sekaligus ada proteksinya? Pastilah. Lala iya toh, kita tadi sudah buka toh. Iya. Namanya tabungan PTN siap. Yes. Jangka waktunya 1 sampai 15 tahun. Mantap. Ya toh. Terus Ya. minimal setorannya juga rendah, hanya 100.000 per bulan. Kemarin Ya. 100.000 ya. Dan yang kasih kapan? Free biaya administrasi. Nah, luar Ya biasa toh. gitu ya, Pak. Nah, terus ini dia yang ditanyakan Pak Arya. Ada asuransi jiwa atau term life. Ya. Dan ada juga santunan kecelakaan atau accidental death. Ya, ada lagi Pak Jumalan. Ya. Dia asuransi penyakit tropis. Betul. Contohnya adalah malaria.
panjang, Tipus dan DBD DBD, kan? ya. Lalu ada pendebitan bulanan secara otomatis. Otomatis. Lalu yang terakhir ada tanpa tabungan ya, jadi nasabah ini bisa dapat e-statement melalui email. Jadi nggak usah pakai fisik-fisik. Iya, Hari ini masih pakai. Iya, fisik, semuanya ya. bisa online. Iya, ya langsung aja kita ajak Pak Arya ke sana. Mantap. Ya. Yuk, langsung ya Pak ya. Oke. Segera buka tabungan BTN siap sekarang. Terus ini kan ada beberapa dari pegunungan. Satu ada yang dari Ungaran, terus dari Sindoro Temanggung ya. Ya, yang Temanggung ya. Yang Apa sih yang membedakan rasanya? Kalau menurut kami rasa itu sebenarnya ya hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip, cuman apa namanya? Apanya ya beda? Kalau saya jelaskan gayo dulu ya. Gayo itu lebih apa namanya? Lebih soft. Soft. Ya, Apanya yang soft soft? ininya. Gayo nih. Apa? Rasa kecutnya. Kalau Arabica itu kan ada kecut-kecutnya gitu ya. Jadi ada kecutnya dapat, manisnya dapat, terus apa namanya body itu kekuatan rasa ketika kita minum. Ya, itu biasanya disebut body. Body itu kekuatan rasa ketika diminum mantep rak ya rasanya. Nah, itu memang kalau gayo lebih dominan mantap. Itu lebih dominan. Bodinya lebih mantap ya. Ya, lebih mantap. Tapi lebih soft asemnya, kecutnya. Ya, lebih Berarti soft. gayo ini termasuk Arabica dong? Arabica, iya. Gayo Robusta ada nggak? Ada juga. Gitu ya. Ada juga, cuman kita memang tidak menjual produk Robustanya. Iya. Terus ada di Sindoro itu kecutnya kita apa namanya kita bikin lebih tinggi. Kecutnya lebih tinggi Sindoro daripada kopi-kopi yang kita jual lainnya. Karena ya itu Pak, selera orang lagi. Iya. Selera orang ada yang suka kopi kecut, terutama anak-anak muda ya, muda ketika ngomong wah ini seger gini, apa pernah dicampur es Pak. Siang-siang ngombe kopi drip dicampur es, kasih gula sedikit. Kasih gula sedikit. Ya, kasih gula sedikit itu nikmat Mbak. Itu Sindoro. Yang Gunung Ungaran kita lebih dominan ke apa namanya lebih ini ya, lebih istilahnya lebih adil lah. Ono kecute, ya ono paite gitu. Itu yang Ungaran. Ungaran sendiri kan ada Ungaran Arabica, ada Ungaran Robusta. Nah, bedanya apa nih Arabica dan Robusta? Ya. Kalau Arabica kita ambil di petani yang ada di daerah Gedong Songo, Pak. Gedong Songo. Ya, Gedong Songo. Jadi kita Bendungan atas. Itu kenapa kita ambil di sana? Karena di Gedong Songo itu sudah memenuhi syarat Arabica yang bagus. Arabica yang bagus itu kan hidup di ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Ya, lebih dari 1000 mdpl dan ternyata mdpl itu meter dalam apa namanya? Saya agak lupa ya Pak. Pokoknya permukaan laut ya. Di atas permukaan laut. PL itu permukaan laut. Di atas permukaan laut. Kenapa di sana? Setelah saya cek sama teman itu pakai alat di sana itu ternyata antara 1.200 sampai 1.400-an. Syaratnya 1.000. Ya, syaratnya 1.000. Jadi ketinggian itu sudah memenuhi syarat dan memang setelah dirasakan dan saya tanya-tanya dulu ya sebelum saya ambil kopinya kan biasanya saya survei saya tanya-tanya. Di gunung apa? Gunung Ungaran. Ini masih membahas Gunung Ungaran ya. Iya. Karena kita diproduksi juga di Ungaran. Iya. Ternyata juga kopinya organik Pak. Gitu. Kopi organik tanpa pestisida, tanpa bahan kimia untuk penanamannya dari nol. Dari nol itu sudah tidak menggunakan bahan kimia. Iya. Itu yang Arabica. Oke. Nah, kalau yang Robusta Ungaran? Untuk Robustanya kita ambil di daerah, ada yang di daerah Semowono sama di area Ungarannya sendiri, Ungaran Kota. Ungaran Kota itu kan ada beberapa sentral kopi
dan di daerah situ ya kebanyakan robustanya. Iya. Untuk apa namanya? Untuk bekerja sama dengan petani-petani lokal, ya kita pilih robustanya, oke lah kita ambil ke petani lokal di Ungaran. Loh bro, kenyataannya di perkebunan kopi Ya. itu terpisah kok. Pohon robusta dengan pohon arabica itu terpisah atau campur, tapi kita sendiri yang milih, oh ini robusta, ini arabica Enggak, biasanya dipisah kok. Kalau robusta ya robusta semua, kalau arabica ya arabica gitu. Oh gitu ya. Dan memang kalau arabica itu tidak bisa hidup di tempat yang kurang dingin, Mas. Gitu ya. Tidak bisa hidup, sangat rentan mati. Kalau ini ya, arabica. itu minimal berapa? Arabica kalau suhunya saya kurang paham ya, Pak. Oh ya, jelas harus. Tapi tadi Ya, MDPL tadi ya. MDPL tadi. Cuman ciri-cirinya juga ada sih. Ciri-ciri apa namanya? Kopinya. Kopi sama Kopinya. daunnya. Apa namanya, pohonnya itu kan juga ada. Oh gitu. Ada perbedaannya. Terus coffee bean-nya juga ada. Coffee bean-nya juga beda. Apa bedanya? Bedanya kalau robusta itu lebih cenderung ke bulat. Oh, oke. Lebih cenderung bulat, gendut lah istilahnya. Nah, arabica lonjong-lonjong. Arabica lebih lonjong-lonjong. Warnanya sama nggak? Nah, di sini ada nih, Mbak. Ini maaf ya, ini berarti. Nah, ini kita bedakan ini, Pak. Itu gendut. Ya, ini yang Lonjong. arabica. Oh. Jadi ada garisnya agak melengkung gini ya. Kalau iya. yang robusta cenderung bulat sama ada garis di tengahnya agak lurus. Ya. Itu sebenarnya simple apa namanya? Kayak yang melengkung itu arabica ya. Yang melengkung itu arabica. Jadi mengarah melengkung berarti ya. Tapi kelihatannya malah lurus ya, tinggi-tinggi. Kok kelihatannya lurus. Lebih tinggi. Iya, oke. Wow, wes sebelum kita coba ya, aku takon rego sih. Ya. Satu brus ini berapa? Kita jual di outlet itu 44.000. 44.000 ini berarti dibagi 5 ya? Bagi 5, 9.000. 9 kali 5 45. Ya, 9.000. 44.000 itu penjualan maksimal ya. Iya. Ini kalau di kafe biasanya sampai berapa? 30.000? Di kafe antara yang mahasiswaan, yang kelas mahasiswaan sudah diseduh. Sudah. Kalau sudah tinggal diseduh, minum. ya tinggal minum antara 15 sampai 25-an. 15 sampai 25 ya, rata-ratanya di 20. Ini jadi segelas ya. Satu gelas. Oh. Jadi artinya gini, teman-teman, kalau ini mau langsung dibawa ke kafe itu dapat untung 2 kali lipat, 10.000 ya. 10.000. Dari Polaris 9.000 jadinya 20.000. Bro, nanti kalau mau beli ini di mana? Di marketplace ada? Marketplace sementara kita belum siap. Sudah ada, cuman belum banyak. Terus gimana kalau mau beli? Kalau mau beli produk Tori Coffee, kalau yang di Ungaran, Semarang, sama Kudus, di Semarang itu ada semua outlet tahu bakso Ibu Puji. Ada outlet resminya semua ada. Terus di Kudus ada di Jenang Mubarok. Di Jenang Mubarok itu juga ada. Terus kalau enggak ya bisa lewat online Instagram. Instagramnya ada ya? Instagramnya ada Tori Coffee. Ongkir bayar sendiri. Atau kalau memang lokal-lokalan ya kita pas mau kemana ya bisa titip mas. Titipin aja. Saya kira keren ya. Mas, aku satu lagi mas. Ya. Dripnya sendiri, kalau alat beli drip itu yang termurah berapa? Alat termurah drip itu setahu saya ya antara kisaran ratusan sih Pak. Ratusan ribu? Iya. Ini drip orang nggak perlu beli drip untuk penyaring kopi ya, yang harganya ratusan ribu. Ini langsung sudah siap. Ya, itu baru alatnya Pak. Baru alatnya, belum drip papernya. Kan masih ada papernya. Paper penyaringnya itu. Ya, penyaringnya kan ada kertas penyaring untuk drip paper ya. Drip itu kan dipakai sekali jadi tuh. Sekali jadi. Baru itu dibuang toh? Setelah itu dibuang. Oke. Satu paper berapa? Satu paper itu ada yang harga di bawah 1.000, ada yang lebih dari 1.000. Kalau yang agak mahal memang lebih lebih enak. Ya nggak seberapa menurut saya, tapi yang 100.000-nya itu yang penting ya. Kalau 1.000 kan sama dengan ini. Kita coba ya Mas. Kita coba ya. Yang
Aku mau mencoba yang kayu, mana kayu? Kayu, Arabica kayu. Ya, Arabica kayu. Gimana caranya buka, Bro? Nah, Tunjukkan ke Bro. ini tinggal dibuka aja ini. Oh, bagian gitu atas. ya? Setelah buka nanti di dalam seperti ini. Ini namanya drip bag coffee-nya ya. Ya. Terus tinggal Dibuka gitu ya, Ya, ada ini untuk cantolannya. Ada cantolannya, Ya. ada suwiwinya, ya udah sayapnya ya. Tinggal dicantol ke Cantolannya gelas. itu dicantolkan ke Gelas. Jadi Gelas. Gini, proses gini, ini gini. Pak, Nah. tadi kan membahas drip itu kan netes ya. ya. Ini kan agar tidak menempel ke bagian Ke dasarnya, permukaan ya. ke dasar gelas. Jadi ada Nah ini saya buka dulu Pak. Kita sobek dulu. Oh, disobek dulu, buka Ya. dulu. Disobek dulu. Supaya apa? Supaya apa? Ya dibuka. Dibuka. Dibuka Ini. karena isinya dari sini. Isinya Itu ya. dari sini. Ya, airnya nanti Siap, atas siap. langsung ke kopi. Ini ya garis sini berarti ya. Ini barunya. Ini ya bro, garis sini sobek Ya berarti. betul. Bentar, saya tunjukkan ke Cak dulu. Jadi gini ya. Ini dibuka dulu. Itu seperti itu loh. Teh celup, tapi ada sayapnya untuk nyantolin ke sini. Nah, ya. Ini ya berarti. Terus atasnya dibuka Iya. karena nanti kita itu akan menuang kopinya itu dari atas, bukan dari pinggir. Kalau teh celup kan sembarangan aja terus kita celup, kalau ini enggak. Ini kita tuang dari atas karena ini saringan. Ya itu Pak Kadan. Ini saringan. Saringannya ya. Nanti kopinya itu netes dari sini. Tes. Tidak perlu beli drip yang harganya ratusan ribu. Ini langsung siap Langsung aja pakai. berarti ya. Ya, langsung aja. Kita tuang ya. Langsung cuman tips dari saya Jangan. gini, satu dulu ya. Nah, Terutama yang biar kelihatan Arabica ya. tuh. Yang Arabica kita tuang sedikit aja dulu. Sedikit aja dulu. Ya, untuk memenuhi kopi. Mm-mm. Ini namanya Dan proses blooming. Apa nih? Blooming. Ya, blooming aja biar nanti rasa kopinya tidak seluruhnya terbakar semua. Karena kalau terlalu panas nanti malah ada rasa gosongnya, ada rasa. Oh gitu ya. Ya, makanya harus sedikit dulu, nanti dibiarkan ya kurang lebih 30 detik lah. Ya. 30 detik. Sampai kalau semuanya sudah- basah dulu ya. Ya, semuanya basah. Terus nanti habis kita tunggu 30 detik. Sedikit dulu, muter Pak ya sampai basah semua. Muter itu agar terbasahi dengan rata. Agar terbasahi dengan rata. Udah. Diamkan dulu 30 detik ya. Ya, kalau ini udah mungkin. Wah harumnya. Ini Pak. Dan airnya juga Pinjam baunya. jangan matang-matang banget. Artinya biasanya kita pakai Ini apa ini? suhu Kopi apa ini? antara 30-an Ini 90-an. Gunung Sindoro. Arabica Gunung Sindoro. Oh, tekniknya gitu ya, harus mentok Iya. gitu ya. Biar rata. Kalau satu kan gini kan nanti yang kena cuma satu titik ya. Iya. Siap. Nah, kita tunggu dulu ini. Ini sampai berapa ini? Nih ya perhatikan ya. Nih perhatikan nih. Netes toh. Makanya namanya drip. Drip itu artinya menetes. Ini saset gini untuk berapa mili nih Pak? Itu antara 200-an mili. 200 mili. Ya, nanti tergantung selera juga. Kalau Oh, pertama saya kok seneng yang lebih soft ya, tambahin aja. Oh airnya. gitu ya. Tambah air ya. Tambahin air aja. Sampai dengan 250 mili gitu 200 masih. mili biasanya gelas gini ya. Biasanya. Ya, Kecil. lebih gede lagi. Kalau yang kecil itu 190-an. Ini kan Yang perawat saya kan. Cangkir kecil. 250. Itu 200, iya ini 250. Oh berarti jadi sing merah hitamnya nih langkah. Iya. Oh, Ya, yang berapa itu 190, 107. Sudah. mantep ya. Kok bisa ketemu ide gawe ini loh bro? Kemasannya dibuat seperti ini karena Itu nyari-nyari online Pak. Dulu Oh, gitu kan ya. apa Nanti namanya? masalah kopi juga ya dirimu ya?
Saya senang kopi ya belum lama sebenarnya Pak, ya baru beberapa tahun lah. Tapi sebelum saya bikin ini ya memang sudah senang ngopi. Sampai belajar nggak bro? Maksudnya formal kursus kemana gitu nggak? Saya enggak pernah Pak. Cuman saya ya punya punya istilahnya mentor lah, mentor kopi. Oh, mentor kopi ada Mentor kan? kopi ada. Situlah yang gue belajar. Ya kalau formalnya enggak, cuman kalau mentornya Jadi tetap sampai ada. datang ke petani-petani kopi juga Iya, ya? iya. Kemana ke Temanggung Ke gitu ya? Temanggung, termasuk ke Oh, ini kan Songo Sindoro, tadi. Temanggung tadi ya? Iya. Iya, iya. Sindoro. Jadi Ya, belajar banyak dari Sindoro ya proses. di Temanggung ya? Sindoro ya banyak. Sumbing? Sindoro Sumbing banyak semua. Banyak ya? Ya, semua di sana kan termasuk 10 besar penghasil kopi terbaik di di Indonesia. Indonesia. Di Indonesia. Kalau Jawa Tengah? Kalau Jawa Tengah saya kurang paham. Kayak nomor Nomor satu satu. itu pernah nomor 1. Nomor 1 saya Temanggung dulu. Jawa Tengah Iya, ya? Jawa Tengah. Bro, ini kok sambil ngobrol, ini memang sengaja berlama-lama begitu atau? Lama-lama. Ini kan nggak ini Pak, nggak langsung nggak Langsung semua habis ya? semua selesai diseduh ya. Nah, Jadi, nggak langsung netes Nggak habis langsung kan? netes. Jadi nunggu sampai habis terus Sampai nanti dicor lagi. dicor lagi, habis dicor lagi. Oke. Ini kurang lebih ya sekitar 200-an mili mungkin udah. Pantesan pesen kopi nih kafe ini suwe ya ternyata. Iya, ini lama. Dan kalau pakai yang drip yang Drip yang corong benar. itu, yang benar itu lebih lama Pak. Karena harus ada menitannya, terus setiap tuangan ada berapa detik, itu juga dihitung semua itu Pak. Loh, drip yang betul-betul drip yang beli itu sekali tuang bisa untuk sekian banyak gelas atau 1 gelas per gelas? Lebih bagus satu gelas 1 kali proses Pak. 1 gelas Iya. satu drip gitu? Iya, 1 drip. Dan biasanya maksimal cuman kalau ada yang gede itu cuman untuk 2 cup, untuk 2 gelas. Ya. Cuman hasilnya Berarti kalau di kafe itu dripnya banyak dong berarti ya? dripnya harus banyak. Gitu Dripnya harus ya. banyak. Tapi Sudah keren mungkin, ya? Pak. Punya bisa apa? Kayak teh celup gitu ya? Keren kan? Aku orang kepengen pas orang duit drip ya iki dicuci kok diiseni kopi biasa. Ada. Tapi biasanya juga rasanya udah beda banget Pak nanti. Kalau daur ulang istilahnya ya. Ini dibuat. Ini masih bisa diisi dah ya? Jadi bisa ya? Bisa Pak, cuman Bisa ya enak ya? itu enggak enak nanti. Itu kuah murah harganya cuma 9.000. 9.000 kalau ke kafe. Kafe 20.000 paling enggak. Bisa sampai 25.000. Ini sudah siap diminum. Siap diminum. Tapi ini baru separuh loh Pak, separuh kurang loh Pak dari volume ini. Coba ya, nanti kurang air apa enggak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya diserut Pak. Oh gitu? Ya. Harus gitu? Ya, itu biar korum. Serumput kopi. Ini yang Arabica ya? Arabica kopi kayu. Sindoro. Punya Sindoro. Ada kecutnya. Tanpa gula bro, ini mau enak. Pahitnya juga masih kerasa ya Pak. Iya nih, enak nih. Cuma tipis. Tipis, pahitnya tipis sekali. Pahitnya tipis sekali. Bahkan aku menyebutnya nggak pahit. Nggak pahit. Ini Robusta itu ya? Robusta cenderung ke pahit. Oke, sekarang saya mau nyoba Robusta. Robusta lebih pahit, kalau Arabica Nah, lebih. Robusta apa Pak? Ungaran lebih apa kecut. Sindoro? Ungaran. Ini habis Pak. Belum bro, lagi bro. Sekarang aku tak nyeduh dewe. Ya. Tadi kan diajari kalau Pak Islam. Nah, sekarang saya mau nyeduh sendiri. Karena sudah tahu tekniknya ya enggak perlu diajari lagi nih Pak. Oh iya. Iya. Dan ini seperti teh celup gitu, tapi ini ada sayapnya. Sayapnya dibuka, masukkan ke sini.
Tapi ini dibuka dulu kan, karena nanti nuangnya kan lewat sini. Bukan sini, bukan celupan, bukan. Karena ini menetes. Keren. Gila Pak, so idenya gini Pak ya, keren. Nanti bro bukaan itu. Terus keren gitu, tolong. Ini suara lagi. Iya. Bawah ini. Pas garis itu Pak. Garis ini. Oh iya. Ini sebenarnya dripper itu saya paham atau tahu itu ya marak-maraknya di Jepang dan Korea waktu Jepang, oh Jepang iya. Korea itu kan udah lama ya, udah lama. Terus Indonesia mulai ada. Saya coba cari-cari ini drippernya beli di mana ini ya, akhirnya dapat lah online. Kalau Robusta itu harumnya kalah. Harumnya kalah. Tapi nanti asamnya nggak ada, yang ada pahitnya. Ya, ini kalah sama Arabica. Silakan, coba. Oh, thank you Pak Ganda. Ya, dah. Sekarang saatnya menuang. Sama caranya pelan-pelan kayak tadi ya? Iya sama. Rata dulu. Dah, sedikit dulu. Monggo Pak Ganda. Wis, tetap nunggu dikadar dulu tuh ya. Ya. Bro, ini namanya apa bro? Gabut gede ya. Ini apa namanya? Nek corong besok kan angsa. jenenge. Peko Peko angsa. Teko angsa, karena pakai leher model angsa itu. Oh, lu kabeh teko mesti lehernya angsa tuh bro. Kan biasanya cuman sedikit itu Pak. Oh. Cuman sedikit. Ini kan lebih sama Loh, enggak, ada yang teko zaman kuno itu bentuknya begini. Nah, Cuma iya. ininya gede, bolongannya itu Iya. besar. Ini kan lebih Nah, ini kan bolongannya kecil nih. bolongannya kecil, Nah. terus ini apa lehernya juga Ya, panjang, Pak. ya. Ini biar stabil aja Pak. Airnya Iya. yang keluar biar stabil. Biar orang merucok gitu ya. Iya, biar nggak terlalu banyak. Ya, jadi sedikit dulu itu supaya tidak terbakar. Ya, dan harus rata dulu. Setelah rata, ditambahin lagi. Iya, tunggu nanti sampai netes lagi. Moga Pak Ganda. Kalau yang kedua dipenuhi aja. Oh, yang kedua dipenuhi. Penuhin aja. Terus nanti ketiga dipenuhin lagi. Oh, sing sedikit itu Yang pertama. yang pertama saja. Yang pertama. Penuh. Yes. Silakan Pak Ganda. Cara biasanya kan kopi itu biar kalau kena panas pertama gendrak kaget. Oh gitu ya. Seperti iya. kita mandi ya Pak. Kalau mandi kan kalau air dingin ya harus pelan-pelan gitu ya. gitu. Kalau sekali langsung biur kabeh apa semua terkena kan Ya, ya, kaget ini badannya. Langsung penuh enggak Bapak itu? Ini penuh nggak, Pak, ya? Ya, yang kedua enggak. Karena sudah melalui proses. Tapi tetap begini, Pak. prosedurnya. Supaya kopinya terlarutkan Ya, semua Pak. terlarutkan semua. Jadi nggak perlu gini lagi kecuali minta gula. Tapi enak tambah gula. Iya, iya. Kalau pakai gula tuh nanti jadinya cola ya. Jadinya Cola. cola Nah, kan manis. manis. Tapi biasanya kalau ada esnya ada gulanya sedikit. Tambahin gula. Enak ya. Enak. Tapi pecinta kopi pasti tetap Nggak pakai gula. nggak pakai gula. Kalau pecinta kopi murni loh ya. Menaruh Arabica kalau ditambah gula walaupun sedikit itu rasanya nambah nikmat sebenarnya Pak. Begitu. Arabica. Arabica. Kalau robusta? Robusta ya umumnya pakai gula ya kalau robusta. Oh gitu. Tapi ya mau main Ada. gula Pak. Nah, iya ada, betul nih. ada rasa apa kecutnya Meskipun tambah sedikit ya? meskipun Oh gitu. sedikit. Bro, nyontelong bro. Gula bro. Gulali. Meskipun sedikit ya coba aja. Tapi saya kalau pakai yang latte, Latte. aku tidak pernah pakai gula. Latte nggak pernah lagi. Jadi Arabica dikasih latte gitu atau kasih susu, Susu terus tambah gula saya. Sama sekali, wis gini iki.
Kalau ini saya masih ingin bubuan ya, Bro? Saya ingin bedakan Iya. kalau dikasih gula seperti apa. Bubuan ya, belum Itu ada. bubuk. Ya, Apa? yang buat tubruk itu, Pak. Oh, tubruknya ya. Jadi kelembutannya pun beda, Pak. Oh iya? Green size-nya apa namanya? Size kelembutan kopinya beda. Kalau tubruk lebih apa namanya? Lebih halus. Kalau yang drip ini Kasar ya, cenderung kasar ya. kasar. Kan kelihatan apa namanya? Kopinya itu kan masih seperti. Nah, kalau harga? Kalau Segi harga ini di range antara 25 sampai 35. Oh, lebih murah. hemat ini ya. Ya, lebih hemat. Tapi ini tadi berapa? 40. 40. Isinya 5. 5. 5 atau 5 Iya, gelas ya. 5 gelas. Tapi sifat bubuknya sama. Sifat bubuknya sama. Artinya tetap Kopinya di drip akan lebih bagus gitu. Ini Kalau kan tanpa di drip drip, soalnya. ini kita bedakan ini Pak, size apa namanya kelembutan kopinya. Ini lebih lembut Pak ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk Untuk seduh langsung. Untuk seduh langsung. Oh, ya Kalau yang beda drip berarti. memang dibedakan. Ya berarti memang beda. Itu Pak. Ya Pak, malah. Thank you. Ya. Coba tak kayak gula sweetnya. Sing mana yang robusta tadi ya? Ya setengah sendok teh. Setengah sendok teh ya, sedikit saja. Yang Arabica coba. Ini yang Arabica. Nyam, nyam, nyam. Dan Kejutnya makin muncul. makin muncul. Karena ada Betul. perbandingan manisnya. Iya. Ya toh? Betul. Kejutnya makin muncul. Ya selera aja sih, itu Iya, selera. betul. Tambah pakai es ya. Nek menurutku ini topnya pakai es. Kalau sudah Topnya dikasih pakai gula itu es, menurut saya iya. bagusnya pakai es Pak. Bagusnya pakai es. Jadi kalau panas gitu menurut saya sih tambah gula ya. Jadi jadinya kopis ya. Apa tuh? Ya pakai es. Pakai es kopis. Lah ya kopis deh. Udah nggak kopi lagi ya. Ya. Ya, terus kita masukkan ke wadahnya tadi Pak. Gini Pak, kita masukkan Ya. ke sini lagi. Masukkan. Coba Langsung aja. Sendoknya pakai. Gua langsung. Gula coba. Ono sendokmu. Oh jadi robusta enak ya pakai gula ya. Terima kasih. Ya bro ya. Lebih, Kenapa? lebih enak ya. Sekarang Gula kita pakai coba gula. tanpa gula dulu. Bro, saya itu ini selera ya. Ya betul. Kalau tanpa gula, murni tanpa gula, saya lebih suka yang robusta. Lebih Robusta. Tapi begitu dikasih creamer atau dikasih susu murni atau latte, aku lebih suka yang Arabica. Arabica. Kayak cappuccino itu kalau nggak salah juga Arabica itu. Ya itu di blend Pak. Itu kalau di blend artinya dengan robusta juga. Ya, robusta dan Arabica. Oh, gitu? Ada juga yang Tapi ya kayak aku kopi-kopi merasa susu ya. harum dan kejutnya juga muncul loh bro. Ya, harum dan itu biasanya di blend. Ada juga yang minta apa namanya 100% Arabica. Oh. Memang satu harganya lebih mahal, kedua rasanya makin enak. Ya ya ya. Makin ya, ya. enak. Itu pakai Arabica murni berarti itu. Jadi kelihatan Oh, iya. wanginya. Kayak gula dikit lebih enak ya. ya robusta. Masing-masing kenikmatannya Ya, ya, munculnya. ya. Keren kan. Kalau ini aku lebih suka ini. Ini Ini harus dikasih susu saya. Harus pakai susu. Aku sekulino nih ngono. Ini Arabica harus ada susunya. bro, ini pemasaran udah sampai mana aja nih bro? Saya masih lokalan Pak. Lokalan itu ya, Ungaran, Semarang, sama Salatiga gitu ya. Ya, Salatiga. Kudus tadi ya di Kudus. olah-olah Jenang tuh ya. Kudus di Jenang Mubalok itu juga kita punya. Wah, nikmat. Orang rasa pakai gula, ini enak luar biasa ini. Ya, siap.
Iki aku bayang nolnya di otakku Agustus. Itu juga pengen ya. Hah? Nggak dibagi bapak. Oh pasti nanti. Sekarang Pak Rewan mau bikin. Ini Pak, karyawan. Wah luar biasa nih. Aku sampai lali untuk wawancara berikutnya sampai lali. Terlalu menikmatinya. Iya. Robusta Gunung Ungaran. Top. Kalau ini saya sarankan pakai creamer, pakai latte, pakai susu. Tak jamin. Enak. Baunya lebih harum ya kalau kayu Arabica. Tapi Arabica tuh memang cirinya lebih harum. Lebih harum. Dan kita juga ini Pak, kopinya juga kita pilih ya. Nggak sembarang kopi, pokoknya dari petani mendapatkan speknya sesuai spek kita. Dalam artian begini, spek yang kita maksud penanaman itu dari pohon sebisa mungkin dari pohon yang organik. Iya. Walaupun nggak bersertifikasi ya, bersertifikasi organik, cuman kita harus tahu sejarah nanam ya. Sejarah nanam, terus proses dalam tiap hari itu kan mesti dirawat ya. Iya. Dirawat terus dan lain sebagainya. Kalau kita memastikan itu organik, kita baru bisa ambil. Dan juga tidak semua kopi dipakai. Kan ada kopi yang matang, ada yang setengah matang, ada yang masih hijau gitu kan. Nah kita pilih yang matang. Jadi kita pastikan bahwa kopi yang kita olah adalah kopi yang matang. Jadi ketika tidak matang atau kopi yang matang dan tidak rusak, yang jelas ya, yang tidak rusak itu yang kita pakai, sehingga nanti rasanya itu sangat berpengaruh. Juga prosesnya. Pilihan bahannya ya dan harus organik. Ya. Top. Yang nggak kalah pentingnya juga pasca panennya Pak. Setelah pemetikan, dipanen, sudah dipilih mana yang buah matang dan yang tidak, yang rusak apa yang enggak. Sebenarnya kalau pengen tahu kopinya rusak apa enggak itu gampang Pak, simpel. Kita ngajari ke petani. Itu ketika sudah dipetik, panen ya. dicelup ke air di ember. Masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya. Ya. Barusan dipetik ya. Ya Istilahnya kayak digumbah lah, Mana yang direndam. Direndam. Mana yang mengapung? Nggak, biasanya yang mengapung itu yang rusak. Nah, kita ambil. Aku aku petani kopi. yang mengapung itu yang mengapung yang rusak ya. Yang rusak. Pilih ya. Nggak kepake. Yang itu pasti sudah nggak bisa dipakai ya ngapung itu. Masih ya bisa, tapi jelek lah kualitasnya. Kualitas Kopong sama ada yang nggak utuh bijinya gitu. Oh gitu ya. Kenapa segala macam kan? Ya. Jadi kita pastikan itu. Bro, idenya gimana nih kok cuk kayak kopi sampean itu kan tukang wallpaper toh. Ya. Sebenarnya dulu itu ya antara kepaksa dan nggak kepaksa ya Pak. Teman masih yuk gawengan yuk kopi yuk. Itu kalau nggak salah dulu waktu itu ya sekitar Agustus 2018. Oh 2018 saya mulai. Ya. 2018 ya nekat, tapi alhamdulillahnya gini, sebelum saya diminta yuk gawe kopi gitu, saya sudah pernah belajar. Saya belajar kopi, terus ya di kampung tuh kan itu kan ada petani kopi di Ungaran sana. Di Ungaran. Oh iya. Di Ungaran itu saya juga di tetangga itu ada yang tanam kopi dan lain sebagainya. Saya belajar dari situ. Oh kopi sing apik gini gitu. Ya berangkat dari situ lah. Terus saya nyari mentor mana ya yang kira-kira bisa saya pakai ilmunya. Kampung kopi di Ungaran kan ada tuh yang masuk ke kiri. Masuk yang kalau dari sini kanan jalan Pak. Oh kanan jalan? Ya. Kalau yang masuk ke kiri itu suka ada tulisan kampung kopi apa gitu enggak? Kampung kopi saya malah belum tahu. Enggak ya? Yang kanan jalan. Kanan jalan itu kan. Iya Pulau Iya lu guyu lu. Enggak gini. Yang kanan jalan itu kan arah gunung ya. Mungkin jangan guyu saya. Mungkin yang disebut ya.
Ya adalah mungkin kafe atau warga yang membranding kampungnya menjadi kopi. Tapi kalau sentranya kopi itu ada di kanan jalan. Kalau dari Semarang ke arah Salatiga itu kanan jalan itu banyak. Jalan. Ya bisa juga Pak kiri, tapi kan dari Jogja ke Semarang itu kiri jalan. Kiri itu dari Jogja. Memang banyak di Ungaran ya. Ungaran cukup banyak. Cukup banyak ya, juga cukup banyak, cuman belum banyak yang teredukasi untuk mengolah kopinya jadi lebih baik. Biasanya masih konvensional ala-ala kampung kita gitu. Jadi harganya pun juga nggak berani orang ngambil harga tinggi kan. Beda sama Temanggung. Temanggung itu sudah banyak banget itu. Bro, jadi gimana memanage waktunya ngurus wallpaper yang sudah profesional ya? Di video sebelumnya, dia ini adalah pengusaha wallpaper dan pemasangannya, dan itu sudah pro ya. Ini profesional juga, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia Pak Ganda. Meskipun outletnya di Semarang dan di Kudus ya. Tapi bahkan sudah keluar negeri ke Prancis ya. Ke Prancis. Terus mana lagi? Sudah dikirim ke Prancis, ini baru mengirim ke Eropa. Mantep lah. Ini orang jenius ini ya. Wallpaper atau melayunin kopi loh ya. Ya sambil hobi-hobi aja Pak. Oke, jadi gimana caranya memanage waktunya ini? Oh ya, kalau memanage waktu, saya sebisa mungkin bagi-bagi ya Pak, bagi waktunya. Karena yang penting kalau di di kopi ini saya nungguin saat masak. Saya harus memastikan tingkat kematangannya seberapa dan lain sebagainya itu saya harus menungguin itu. Saat masak itu masak yang mana sih? Masak itu masak kopi setelah kan kita ambil menggorengnya itu. Goreng ya betul. Dari biji kopi green bean, namanya kan green bean ya. Namanya apa? Green bean. Green bean. Dari green bean itu nanti dimasak menjadi roast bean. Yang sudah. Roast itu yang sudah digoreng ya? Sudah digoreng, sudah dimasak. Oh, roaster itu ya. Roast bean. Berarti sudah warna hitam. Sudah warna hitam. Warna hitam, udah masak. Kita pastikan kalau udah selesai ya biasanya kita baru Bro, sampean itu beli kopinya itu masih berkulit atau sudah terbuka kulitnya? Saya sudah terbuka. Oh, sudah terbuka ya. Jadi proses dari berkulit dari kebun sampai kopi terbuka itu jangan nggak mengikuti ya? Diserahkan ke petani ya? Diserahkan ke petani. Terus berarti green bean itu artinya kopi sudah terbuka dan sudah kering kan? Kering, siap dimasak. Siap di roasting. Siap digoreng. Siap di roasting. Mantap. Oke. Hanya itu saja. Jadi saya kira memang tidak makan waktu banyak. Karena disitulah proses terpentingnya untuk kualitas roast bean-nya itu ya. Harus saya jaga. Yang saya harus jaga di situ. Setuju. Ya oke. Keren. Bro, suka dukanya apa? Kalau suka dukanya karena pernah nggak gagal atau apa? Kalau gagal sering Pak. Terutama di proses masak, betul. Masak tadi yang roasting tadi. Ya, saat roasting. Kalau ada misalkan ya tahun kemarin itu kan pasti beda hasilnya dengan panenan tahun ini. Tahun ini. Jadi setiap ada kopi baru masuk atau proses pasca panennya itu baru, kita nyoba lagi Pak. Karena sifat kopinya beda, maka cara roastingnya juga beda. Roastingnya harus menyesuaikan dengan green bean itu kan ada kadar airnya dan lain sebagainya ya. Yang itu kalau dibahas tidak cukup satu jam. Nanti kursus barista namanya. Itu paling sering guang alhamdulillah kalau kayak gitu kan bisa dikasih dibagi-bagi lah ke teman-teman
ada ekspor, cuman sampai rugi gitu pernah bro? Sampai rugi, rusak cara masaknya nggak tepat atau gimana? Pernah? Tidak terpakai semua pun saat misalkan seharian ini masak ya Pak, itu nggak kepakai semua itu ya. Nggak semuanya mau berapa kilo yang pernah terjadi paling besar? Enggak banyak ya, paling antara 5 sampai 10-an kilo lah. 10 kilo. 10 kilo masih. Ini terus Iya. terus masak lagi Terus gitu masak ya. lagi. Terus hari berikutnya juga belum tentu sesuai standar lagi. Penyimpanan rusak bisa nggak? Penyimpanan rusak kalau kelamaan aja. Kelamaan. Ya. Jadi kalau proses penyimpanan ya Pak saya jelaskan di Tori Coffee ini, kalau misalkan minggu besok kita mau produksi, mau packing, itu minggu ini kita roasting dulu Pak. Roasting ya. Lama-lama. Ya. Penyimpanan hanya beberapa. Seminggu lah ya. Ya maksimal seminggu lah, seminggu. Nanti kita jadikan bubuk, kita packing. Nah setelah packing ini baru kita bisa mengamankan, karena packing ini kan sudah aluminium foil, sudah dan macam-macam lah, gitu, standar ya. Jadi bisa kuat lebih dari 1 tahun, jadi lebih aman. Gitu. Ya oke bro, mimpi ke depan bro. Kalau mimpi buat Tori Coffee apa nih mimpinya? Mimpi untuk Tori Coffee ya, saya sama partner saya Mas Didi itu sebenarnya menginginkan Tori Coffee ini berada di, karena kita fokusnya di outlet ya Pak, outlet oleh-oleh ya. Ya kita sentral pariwisata di Indonesia yang terbesar, kita harapannya bisa mensuplai di sentral pariwisata di Indonesia. Dan juga sebisa mungkin nanti kita akan buka ya mini cafe lah di setiap daerah. Ya. Luar biasa. Mantap. Semoga mimpinya benar-benar segera tuh. Amin. Amin. Tori Coffee. Minum kopi di Torek di jalan. tapi ala kafe. Tapi filosofinya hebat ya. Minum kopi ini semoga ingat kepada Yang Maha Kuasa, jalan menuju kepada Yang Maha Kuasa. Minum habis ngaji minum kopi, maksudnya begitu. Minum kopi kali ngaji. Dan yang terpenting adalah ini, Tori Coffee itu punya produk spesial namanya drip coffee. Anda bisa minum kopi ala kafe yang di drip sendiri, karena di sini sudah sasetnya itu sudah ada dripnya di dalam, ada penyaringnya. Jadi ini sudah benar-benar rasa kopi di kafe. Gak usah tunggu alat drip ratusan ribu. Tanpa ampas ya. Just Pak Ganda sudah habis waktu ya, sorry ya Pak Ganda ya, kita terlalu menikmati kopinya, jadi lama memang. Tapi kan seru banget toh. Kita jadi banyak pengetahuan tentang kopi dan kafe ya. Luar biasa. Makasih ya bro sharingnya. Terima kasih. Dan menginspirasi teman-teman semua. Bahkan saya juga sarankan bagi teman-teman warung kopi yang ingin warung kopi bukan kafe. Ya, warung kopi yang ingin menyajikan kopi ala kafe, pakai ini aja. Ya, hanya 10.000 per saset atau 9.000 per saset. Bisa kalau di warung ya 15.000 lah ya. 15.000. Kalau di kafe bisa sampai 25.000. Di warung mungkin. Jadi masih bisa ada cuan lah ya. Dapat 5.000, 6.000. Tapi yang khusus Pak, nanti kalau misalkan ada reseller ataupun orang harganya bisa lebih murah lagi bro. Harganya bisa lebih murah. Beda. Ini yang saya. Jadi warung kudu dia tuh reseller loh bro, ya, warung. Betul. Kalau warung, toko oleh-oleh dan lain sebagainya untuk dijual kembali, itu pasti kita memastikan dia mendapatkan harga reseller. Dapat cuan. Nanti langsung kontak aja ke Mas Isrom. Asik sekali loh. Warung bisa menyajikan ala kafe. Yes. Dan tetap cuannya banyak ya, karena ini 9.000. Terus nyirit-nyiritnya lah dijual 13.000, apalagi ada resellernya 12.000. Keren. Gitu ya Pak Ganda ya. Bro, thank you very much ya. Tapi jangan lupa sampaikan tipsnya bro. Tips untuk ya terserah mau tips kopi, minum kopi, gaya warung kopi, atau semangat atau apapun lah ya untuk yang bermanfaat untuk Cak Ganda. Ya.
Tipsnya karena ini mengenai kopi, tips untuk menyeduh kopi yang pertama apapun kopinya, yang apa namanya yang Anda harus pastikan itu air matang. Air matang itu kan biasanya kalau sampai umum itu kan 100 derajat di angka 100 derajat. Biasanya karena nggak punya pengukur suhu ya. Nggak punya pengukur suhu, dipastikan nanti didiamkan dulu biar turun sampai dengan 90 derajat. Biar kopinya jadi keluar dari kompor itu jangan langsung dituang. Karena kopinya sudah bagus, nanti sayang banget kalau dituang pas 100 derajat panas-panasnya kok dituang itu nanti kebakar, hasilnya akan beda ya? Hasilnya akan beda apapun kopinya. Yang jelas kita juga punya standar kalau Tori Coffee pakai 90-an derajat, nanti tuangnya kembali lagi ke video yang tadi yang saat tuang itu untuk menghasilkan kopi yang nikmat. Langsung kompor. Oh enggak, tunggu sebentar. Terus baru dituang pelan-pelan. Gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Coba aja di rumah. Dengan Pak Ganda, Pak Isrom, terima kasih sekali kesempatan untuk siang ini, dan kepada Sobat Kentul, demikian ya yang bisa kita share, semoga bermanfaat khususnya tentang perkopian. Kalau mau beli kopinya atau mau jadi partner bisnisnya, harga spesial, harga reseller, silakan nanti dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan kemudian subscribe di Cak Kentul Podcast dan bunyikan loncengnya. Iwa hiu daging Kentul. See you Cak Kentul.